Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Surya, Prodi Hubungan Internasional, NIM 241111024340015. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kontrak sosial. Ya, teori kontrak sosial itu adalah gagasan filosofi dan politik yang menjelaskan asal-usul masyarakat dan pemerintahan yang sah. Ya, teori ini berpendapat bahwa individu-individu secara sukarela menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka dan setuju tunduk pada otoritas penguasa atau aturan bersama demi mendapatkan keamanan dan ketertiban bersama yang tidak dapat mereka peroleh dalam keadaan alamiah tanpa pemerintahan. Nah, di sini aku ngambil salah satu pendapat filsuf, yaitu John Locke. John Locke itu berpendapat tentang teori kontrak sosial yang tertuang terutama pada karyanya yang berpengaruh, yaitu dua risalah tentang pemerintahan. Pemikiran John Locke ini sangat berbeda dari Hobbes dan meletakkan dasar bagi banyak prinsip dan demokrasi liberal. Ya, contoh-contohnya itu ada keadaan alamiah yang berbeda. Berbeda dengan Hobbes, John Locke ini melihat keadaan alamiah sebagai perang semua melawan semua. Ia berpendapat bahwa keadaan alamiah manusia hidup di bawah hukum alam yang bersumber dari akal dan mengajarkan bahwa semua individu memiliki hak-hak alamiah yang melekat. Tujuan kontrak sosial. Menurut John Locke, manusia itu memasuki kontrak sosial bukan untuk melepaskan semua hak mereka kepada penguasa, seperti yang diusulkan oleh Hobbes. Sebaliknya, John Locke ini membentuk pemerintahan dengan tujuan utama, yaitu untuk melindungi dan mengamankan hak-hak alamiah. Mereka yang sudah ada sebelumnya menyerahkan sebagian kecil dari kebebasan mereka kepada pemerintah agar pemerintah ini efektif untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Pembentukan pemerintahan terbatas. John Locke ini menekankan pentingnya pemerintahan yang terbatas dan pertanggungjawaban kepada rakyat, kekuasaan yang tidak boleh absolut dan harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi, yaitu ada persetujuan rakyat. Inti dari teori kontrak sosial yang disampaikan oleh John Locke adalah gagasan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah. Pemerintah yang sah, pemerintah yang didirikan dan dipertahankan dengan persetujuan bebas dari warga negaranya. Jika pemerintah tidak tanpa persetujuan rakyat atau melanggar hak-hak alamiah, mereka rakyat memilih untuk melawan dan membentuk pemerintahan sendiri. Hak untuk revolusi ini adalah aspek penting dari John Locke. Jika pemerintahan gagal melindungi hak-hak rakyat bertindak secara tirai, maka rakyat memilih untuk mengubah atau memubarkan pemerintah tersebut dan membentuk pemerintahan yang baru dan menghormati dan melindungi hak mereka. Di sini John Locke itu berpendapat jika rakyat itu sudah tidak sanggup dengan pemerintah dan suka semena-mena, maka rakyat ini boleh membentuk suatu pemerintahan yang baru. Ini menurut John Locke. Dan mayoritas dan hak minoritas. Meskipun John Locke ini percaya ada pemerintahan mayoritas, ia juga menekankan perlindungan hak-hak minoritas. Pemerintah harus menerima sesuai dengan hukum yang adil dan berlaku sama untuk warga negara tanpa memandang status atau kelompok. Ini menurut John Locke. Mayoritasnya itu, meskipun Locke percaya ada pemerintahan mayoritas, dia juga menekankan perlindungan hak-hak minoritas. Pemerintahan harus memerintah sesuai dengan hukum yang adil dan berlaku sama untuk semua warga negara tanpa memandang status atau kelompok. Dan singkatnya dari teori ini, John Locke itu berpendapat bahwa pemerintahan yang sah didasarkan pada persetujuan rakyat dan dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah individu. Jika pemerintah gagal tugasnya, maka rakyat berhak untuk melawan. Dan pemikiran Locke ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan demokrasi modern, terutama dalam konsep hak asasi manusia, pemerintah terbatas, dan kedaulatan rakyat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.